Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat klinik kimia, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program klinik kimia cara asik belajar kimia. Kali ini bersama Bu Murni, kita akan membahas soal tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, sebelum kita membahas soalnya, akan lebih baik jika sahabat klinik kimia subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu update video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Tekanan uap air murni pada temperatur 27 derajat Celcius adalah 26,74 mm3. Jika ke dalam 100 gram air yang memiliki massa molekul relatif 18 dilarutkan 36 gram glukosa dengan massa molekul relatif 180, maka tekanan uap larutan tersebut adalah... Baik sahabat klinik kimia, sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, akan tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif pertama yang kita bahas pada soal ini adalah penurunan tekanan uap atau diberikan lambang delta P. Nah, apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap larut murninya. Sehingga delta P bisa kita rumuskan sebagai P0 pelarut, ini adalah tekanan uap pelarut murninya dikurangi dengan tekanan uap larutan. Nah, ada dua cara menentukan tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap. Yang pertama, jika nanti sahabat klinik kimia diminta untuk menentukan tekanan uap larutan, maka rumus yang digunakan atau persamaan yang kita gunakan adalah X pelarut dikali dengan tekanan uap larut murninya. Nah, apa itu X? X itu adalah fraksi mol. Jadi kalau sudah belajar sifat koligatif larutan, maka salah satu satuan yang digunakan di sini adalah fraksi mol yang memiliki lambang X. Nah, kemudian jika sahabat klinik kimia diminta untuk menentukan penurunan tekanan uapnya atau delta P, maka sahabat klinik kimia menggunakan rumus X terlarut dikali P0 pelarut. Nah, bedanya di sini kita menggunakan fraksi mol, hanya saja fraksi mol yang digunakan adalah fraksi mol terlarut. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Tekanan uap air murni pada temperatur 27 derajat Celcius ini ya, adalah 26,74 mm3. Berarti kita punya data di sini tekanan uap air murni, yaitu apa tadi lambangnya? P0 pelarut. Jadi ini P0-nya, yaitu pada suhu 27 derajat Celcius adalah 26,74 mm3. Nah, sahabat klinik kimia, sebelum kita menggunakan rumus yang ditanya di soal ini apa? Tekanan uap larutan. Berarti kita menggunakan rumus yang di sebelah kiri. Sebelum kita menggunakan rumus yang di sebelah kiri ini, maka kita harus mencari dulu fraksi mol pelarutnya. Nah, mencari fraksi mol itu adalah fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol total dari larutan. Jadi kalau T ditambah P itu jadinya larutan. Nah, dalam hal ini fraksi mol pelarut, dalam hal ini yang menjadi pelarut adalah air. Kita ganti rumusnya menjadi fraksi mol air sama dengan mol air, jadi bagian atasnya adalah mol air dibagi dengan mol glukosa sebagai zat terlarutnya ditambah dengan mol air. Nah, bagaimana kita mencari mol? Nah, mol
air diketahui massa dan mR, bisa kita tuliskan hubungannya seperti ini. Massa air per mR air dibagi dengan massa glukosa per mR glukosa ditambah massa air per mR air. Sehingga X dari air sama dengan massa air adalah 100 gram per mR air adalah 18 dibagi massa dari glukosa adalah 36 dibagi mR dari glukosa adalah 180 ditambah 100 gram per 18. Ini adalah massa dan mR dari air. Nah, 100 dibagi 18 kita akan ketemu 5,6, sementara 36 bagi 180 ini sekitar 0,2. Sementara 100 ditambah 18 itu adalah 5,6. Sehingga 5,6 tambah 0,2 itu adalah 5,8. Nah, inilah jumlah fraksi mol dari air atau pelarut. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus P larutan sama dengan X pelarut dikali P0 dari pelarut. Kemudian 5,6 per 5,8 dikali 26,74, hasilnya sekitar 25,82 mm². Nah, kalau kita lihat tekanan uap larut murninya sebesar 26,74 mm², sementara tekanan larutannya turun. Nah, maka salah satu sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Misalnya saja kita punya air dan ada air yang sudah ditambahkan garam atau gula. Maka tekanan uap larutan gula atau larutan garam tadi akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap air. Mengapa? Karena partikel gula atau partikel garam menghalangi air untuk menguap, sehingga tekanan uapnya akan berkurang. Nah, itu soal yang pertama. Sebagai informasi tambahan, jika nanti diminta berapa besar penurunan tekanan uapnya, sahabat klinik kimia bisa menggunakan rumus X terlarut dikali P0 pelarut. Nah, jika diminta mencari XT, maka fraksi mol terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi bedanya apa? Kalau X pelarut yang di atas adalah mol pelarutnya. Kalau X terlarut yang di atas adalah mol terlarutnya. Oke, kita lanjut ke sifat koligatif yang kedua dengan cara membahas soal berikut ini. Glukosa C6H12O6 yang masanya 45 gram dilarutkan dalam 250 gram air. Diketahui Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Jika diketahui ARC 12, H1O16, maka titik beku larutan tersebut adalah. Nah, sahabat klinik kimia, kali ini kita akan belajar sifat koligatif yang kedua, yaitu penurunan titik beku larutan yang memiliki lambang delta TF. Jadi ingat TF. Jadi ini F itu adalah melambangkan freeze atau membeku. Nah, apa itu penurunan titik beku larutan atau delta TF? Delta TF didefinisikan sebagai titik beku pelarut murni. Jadi ini F ya. Dikurangi dengan titik beku larutannya. Sehingga delta TF itu sama dengan titik beku pelarut murninya dikurangi T0F-nya dikurangi TF-nya. Nah, biasanya nanti titik beku pelarutnya bergantung pelarut yang digunakan dan nilainya nanti berbeda-beda. Nah, pelarut universal yang sering digunakan di sini adalah air. Maka nanti kita gunakan T0F-nya air itu sebesar 0 derajat Celcius. Nah, rumus ini bisa kita jabarkan seperti ini. Delta TF jadi cara menghitung penurunan tekanan uap selain dengan mengurangkan titik beku ya, selain mengurangkan antara titik beku
pelarutnya dikurangi titik beku larutannya, maka delta TF bisa kita hitung juga dengan KF. KF ini adalah konstanta tetapan dari titik beku air, yaitu sebesar 1,86 dikali M. Nah, M ini adalah molalitas. Jadi molalitas, atau jika ini kita uraikan, delta TF itu sama dengan KF dikali massa per mR dikali 1000. Jadi molalitas ini, nah, rumusnya bisa kita jabarkan menjadi begini. Nah, P ini adalah massa pelarutnya. Ini adalah massa pelarutnya dalam satuan gram. Nah, gitu ya. Tulisannya kurang bagus ya. Gak apa-apa, ini adalah massa pelarut. Kita selesaikan soal berikut ini. Kita diminta oleh soal ini adalah mencari titik beku larutan. Jadi yang diminta adalah mencari ini. Berapakah TF-nya? Nah, sebelum mencari TF, TF 0-nya sudah kita ketahui 0 derajat Celcius karena air, maka kita harus nyari delta TF dulu. Nah, masukkan ke dalam rumus delta TF sama dengan KF kali massa per mR kali 1000 per P. Sehingga delta TF sama dengan KF-nya adalah 1,86 karena ini adalah nilai KF air, larutnya adalah air. Kemudian dikali massanya adalah 45 gram dibagi mR-nya, kalau glukosa kita hitung C6H12O6 berarti 12 kali 6 ditambah 1 kali 12 ditambah O-nya adalah 16 kali 6. Totalnya adalah 180. Jadi sahabat klinik kimia mencari mR dari glukosa dulu. Jadi mR glukosa itu adalah 180. Jadi AR-nya dijumlahkan sama jumlah atomnya ya. Nah, setelah kita hitung delta TF-nya sama dengan 1,86 dikali 45 bagi 180 adalah 0,25 dikali 1000 per P. Nah, P di sini adalah massa pelarutnya, yaitu 250 gram air, 1000 dibagi 4, 1000 dibagi 25 itu hasilnya 4. Sehingga kita ketemu delta TF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius. Karena 0,25 dikali 4 itu nilainya 1. Nah, sekarang baru yang ditanya adalah titik beku larutan. Berarti kita akan menentukan nilai TF. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yang ini, delta TF sama dengan T0F dikurangi TF. Berarti kita masukkan delta TF-nya 1,86 derajat Celcius sama dengan 0 derajat Celcius. Dari mana dapat 0 derajat Celcius? Itu adalah titik beku pelarutnya, yaitu air. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, dikurangi TF. Sehingga kita akan ketemu TF-nya adalah min 1,86 derajat Celcius. Jadi 0 dikurangi 1,86. Nah, dari sini kita melihat bahwa titik bekunya air, jadi T0F-nya air, ya, ini pelarutnya ya, itu adalah 0 derajat Celcius. Sementara TF-nya larutan itu sebesar min 1,86 derajat Celcius. Nah, kalau kita bandingkan, maka titik beku larutan itu lebih kecil dibandingkan titik beku pelarutnya. Nah, karena itulah disebut dengan sifat koligatif yang kedua, yaitu penimbunan titik beku larutan. Nilainya harus tinggi. Oke, sahabat klinik kimia, semoga bisa memahami dua buah jenis sifat koligatif larutan tadi yang kita mulai dari soal kemudian dimasukkan materi. Sekarang kita lihat sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu tekanan osmosis.
Soalnya adalah seperti ini. Pada suhu 27 derajat Celcius, glukosa C6H12O6 memiliki MR 180 sebanyak 8,5 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Diketahui R 0,082 liter atm mol min 1K-1, tekanan osmosis larutan yang terjadi sebesar berapa? Nah, ini adalah sifat koligatif yang ketiga. Kita baca dulu info klinik kimia. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmosis? Tekanan osmosis yang memiliki lambang V gitu ya, adalah tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran selaput semi dan metal. Bagaimana cara kita menghitung V? Cara kita menghitung V adalah menggunakan, ini hampir sama dengan persamaan gas ideal sih sebenarnya, NV sama dengan nRT. Nah, VV sama dengan nRT, V itu adalah N per PRT, maka V itu sama dengan MRT. Nah, ini rumus dari tekanan osmotik, di mana M itu adalah molaritasnya, kemudian R itu adalah tetapan gasnya ya, 0,082, ini selalu ada di soal, dan T itu adalah suhunya. Nah, nanti suhunya itu harus dalam satuan K atau Kelvin, sehingga nanti kalau ketemu Celsius itu harus diubah dulu ke dalam Kelvin. Baik, kita jawab soal yang sudah kita baca tadi ya. Yang diminta adalah menentukan tekanan osmotik, berarti V-nya yang dibaca. Maka kita gunakan rumus M kali R kali T. Sekali lagi, M ini adalah molaritas, konsentrasi ya. Kalau tadi titik beku kita menggunakan satuan molalitas. Kalau sebelumnya tekanan uap kita menggunakan fraksi mol. Nah, V sama dengan M kali R kali T. Nah, molaritas kelas 10 kita sudah belajar, ini bisa dijabarkan menjadi rumus berikut. Massa dibagi dengan massa molekul relatifnya dikali 1000 per V. Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi molalitas itu bukan V, tetapi P, massa pelarutnya. Tapi kalau di tekanan osmotik, molaritas itu yang digunakan adalah volume dari larutannya. Dikali R dikali dengan T. Kita masukkan saja, sebenarnya tinggal memasukkan rumusnya. V sama dengan 8,5 gram, ini dapat dari sini, dibagi MR glukosa sudah ada, 180 dikali 1000 per volumenya adalah 500 ml, R-nya 0,082. Nah, ini T-nya dalam Celcius 27 derajat Celcius, berarti kita tambah 273 agar dia menjadi satuan Kelvin. Sehingga V-nya sama dengan 0,047 dikali 2, 1000 bagi 500 itu 2, dikali 0,082, ini 27 tambah 273 itu 300 Kelvin. Nah, ketemulah V sama dengan 2,3. Artinya tekanan osmosis dari larutan ini adalah sebesar 2,31, satunya adalah. Nah, sahabat klinik kimia, kita akan tiba pada sifat koligatif yang keempat, yang terakhir, yaitu titik didih. Kenaikan titik didih. Kita baca dulu soal. Suatu zat non-elektrolit, jadi memang hari ini pembahasan kita fokuskan pada non-elektrolit. Nanti insya Allah di next video kita akan membahas ya elektrolit, apa sih bedanya gitu ya. Suatu zat non-elektrolit yang masanya 8 gram, jadi ada massa 8 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan itu mendidih pada temperatur 100,08 derajat Celcius, di titik didihnya sekian ya. Maka MR zat tersebut adalah, yang dicari di sini adalah massa molekul relatif dari zat tersebut. Diketahui konstanta
dari titik didih air ya, konstanta didih air itu sebesar 0,52 derajat Celcius. Nah, ini pasti diketahui di soal karena setiap pelarut memiliki KB yang berbeda-beda. Baik sahabat klinik kimia, kita baca dulu info klinik kimia berikut. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair murni itu sama dengan tekanan di sekitarnya atau tekanan udara. Maka kenaikan titik didih, jadi sifat koligatif yang kedua adalah kenaikan titik didih yang lambangnya delta TB boiling. Kalau tadi delta TF freeze. Nah, kalau beku ya. Kenaikan titik didih didefinisikan sebagai titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut murni. Nah, bedanya tadi kalau TF titik beku pelarutnya dikurangi titik beku larutan sehingga hasilnya minus. Tapi kalau delta TB boiling titik didih penurunan kenaikan titik didih itu sama dengan titik didih larutannya dikurangi titik didih pelarutnya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa titik didih dari larutannya itu akan lebih besar dibandingkan titik didih pelarutnya. Sehingga nanti nilai delta TB itu positif. Nah, itu bedanya. Kalau tadi delta TF-nya memiliki nilai tertentu gitu ya. Misalnya 1, maka nanti TF-nya itu akan nilainya akan min 1. Tapi kalau titik didih nilainya akan lebih besar titik didih larutnya positif gitu ya dibandingkan titik didih pelarut. Kita akan menggunakan rumus ini. Ibu Murni hapus dulu. Nah, ini biar kelihatan. Nah, sebenarnya rumus dari penurunan titik beku atau kenaikan titik didih itu sama saja, perbedaannya hanya di simbol ini. Delta TB sama dengan KB, kalau tadi KF dikali M sama menggunakan satuan molaritas, atau kalau diterjemahkan molaritas ini diuraikan bisa menggunakan rumus massa per MR kali 1000 per P. Ingat P ini adalah massa pelarut dalam gram. Sehingga kita masukkan karena di soal ini ditanya MR, maka delta TB-nya yang kita cari delta TB itu sama dengan titik didih larutan. Di sini titik didih larutannya 100,08 derajat Celcius dikurangi titik didih pelarut murninya. Kebetulan di sini pelarutnya adalah air, maka titik didih pelarut air gitu ya, air itu besarnya kan 100 derajat Celcius. Sehingga 100,08 derajat Celcius dikurangi 100 derajat Celcius hasilnya 0,08 derajat Celcius. Nah, sebesar inilah kenaikan titik didihnya. Nah, delta TB itu sama dengan KB, KB-nya 0,52 dikali masanya 8 gram zat non-elektrolit dibagi MR, ini yang dicari di soal, dikali 1000 per massa dari pelarutnya yaitu airnya adalah 200 gram. Ya, ini kita bisa sederhanakan 5 gitu ya. 1 bagi 25 sehingga 0 delta TB-nya kita masukkan 0,08 derajat Celcius sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dikali 8 per MR dikali 1000 per 200. Ini 5 tadi itu. Sehingga 0,08 dikalikan dengan MR di sini ya sama dengan 0,52 kali 8 kali 5 itu 20,8 sehingga kita ketemu MR-nya adalah 20,8 gitu ya caranya dibagi 0,08. Nah, ini hasilnya 260. Berarti senyawa zat atau zat non-elektrolit itu memiliki massa molekul reaktif sebanyak 260. Nah, sahabat klinik kimia, di sini dari soal ini kita mendapat informasi bahwa larutan itu mendidih pada suhu 100,08 derajat Celcius.
larutan ya. Sementara titik didih pelarutnya yaitu air adalah 100, berarti lebih tinggi titik didih dari larutan. Makanya jika dibandingkan, titik didih larutan akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Maka sifat koligatif yang keempat itu berjudul kenaikan titik didih. Misalnya saja teman-teman mendidihkan air, dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi jika teman-teman punya air kemudian dimasukkan garam atau gula, itu nanti titik didih larutan gula atau garam itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih air. Nah, itulah tadi 4 sifat koligatif larutan, khususnya yang kita bahas adalah sifat koligatif larutan yang zat terlarutnya adalah non-elektrolit atau tidak mengantarkan listrik atau tidak terionisasi di dalam pelarutnya. Oke sahabat klinik kimia, selanjutnya adalah giliran sahabat untuk mencoba 2 buah soal ini, yaitu soal kelima dan soal keenam, sehingga sahabat bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari tadi ke dalam soal berikut sehingga lebih paham. Nah, sahabat bisa mengerjakan soal ini kemudian menuliskan di komen jawaban soal nomor 5 berapa, soal 6 berapa, atau bila perlu dengan caranya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Nanti insya Allah Bu Murni akan review di komen jawaban sahabat klinik kimia sudah benar atau masih harus ada yang kita perbaiki. Nah, teman-teman bisa menggunakan tabel di sebelah kanan ini adalah ringkasan rumus yang sudah kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Dari tekanan, penurunan tekanan uap, ini rumusnya, kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, yang sudah kita pelajari hari ini baru sampai rumus untuk larutan non-elektrolit. Insya Allah ke depan di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan atau menghitung sifat koligatif suatu larutan yang elektrolit, yang harus memperhatikan faktor Van Hoff atau nilai I. Nah, jangan lewatkan video selanjutnya. Baiklah sahabat klinik kimia, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama Bu Murni di program klinik kimia di channel YouTube ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi sahabat klinik kimia yang sedang mempelajari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Semoga jika kita share video ini, maka akan ada banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang belajar sifat koligatif dan lebih mudah untuk memahami konsepnya. Oke, terima kasih. Bu Murni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan bye-bye.